satu. Mami, Mami, Dede mau pagi. Apa sih kalian berdua ribut-ribut? Kenapa sih, Cek? Ini loh Dede minta susu ini, padahal cuma satu. Ya bagilah. Coba buka bagi sama Dedek. Bagi ya Dek sama Cece ya. Iya. Betul. Masa itu kalau cuma satu bagilah sama Dedek. Bagi sama Dedek. Nah, kan bagus kayak gitu berbagi, nggak berantem. Pelin, Iya. Tuh Cek, kayaknya ada orang, coba lihat Cek di depan. Ada apa kau? ini mau kerjakan tugas Madarin sama Pelin. Oh iya. Oh ya, ini aku ada susu, satu buat kamu, satu buat adik Makasih. kamu. Bilang apa Dek? Terima kasih. Nah adik-adik yang di rumah, jika kalian mempunyai sesuatu, baik itu makanan atau mainan atau apapun itu, kalian harus berbagi bersama teman kalian atau saudara kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Jika kita mau berbagi, Tuhan pasti cukupkan. Adik-adik, ikutin ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Selamat beribadah. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya. Nah, kali ini kakak ditemani seseorang loh. Ayo, ada yang tahu siapa? Kak Yogi. Bukan. Mau tahu adik-adik? Kakak panggil dulu ya. Siapa dia? 1, 2, 3. Kak Yola. Hai adik. Hai. Nah, kakak hari ini spesial loh ditemani sama Kak Yola. Yuk kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya Kak Yola ya. Berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga karena Engkau sudah menyertai dan melindungi kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Yesus, kami akan memulai sekolah minggu online kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Apa Yola? Yesus sayang semua. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus sayang semua. Ikuti gerakan kakak ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Aku diberkati. Kita bangkit berdiri ya adik. Kita
Tuhan. Halo adik-adik, Shalom, apa kabar? Nah adik-adik, pagi ini kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Nah adik-adik duduk yang tenang ya. Kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan penuh sukacita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kakak pagi ini mau bercerita tentang seorang nabi yang menolong teman-temannya. Siapa dia? Nah, adik-adik sudah siap? Adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitab? Oke, kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau bacakan Alkitab. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Ayo, kalau gitu kita baca kita buka ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Dengarkan ya. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari Nabi Elisa bersama dengan bujangnya, masih ingat namanya? Ya, namanya itu Gehazi. Mereka pergi ke sebuah tempat bernama Gilgal. Nah, di sana ada sekolah untuk para nabi. Bukan hanya anak kecil yang bersekolah saja, tetapi orang dewasa juga bersekolah untuk belajar. Nah, adik-adik, di sana ada banyak nabi, ada 100 orang. Nabi yang belajar dan Nabi Elisa adalah guru mereka. Kadang-kadang mereka sulit sekali untuk belajar, adik-adik. Tidak bisa konsentrasi dengan baik, tidak bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan. Kenapa? Karena mereka lapar, adik-adik. Ya, ketika istirahat untuk makan, mereka hanya diam saja karena tidak mempunyai makanan untuk mereka makan. Kasihan sekali ya adik-adik. Nah, badan mereka menjadi lemas, tidak bisa belajar dengan baik. Dan Nabi Elisa merasa kasihan kepada mereka, lalu berkata bahwa Tuhan menghukum umatnya dengan kelaparan karena kejahatan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi kata Nabi Elisa, jangan khawatir, Tuhan pasti akan memberikan makanan kepada kita. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, dan kita berdoa minta makanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Elisa mengajak para nabi yang lainnya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan suatu hari ada seseorang yang datang dari jauh. Ia datang untuk mencari Nabi Elisa. Lalu Gehazi bertanya kepadanya, "Ada perlu apa, Tuan?" Katanya kepada Gehazi,
saya mau memberikan persembahan. Lalu dia menyerahkan sebuah bungkusan yang cukup besar. Gehazi berterima kasih kepadanya dan dia bilang dia akan menyampaikan itu kepada Nabi Elisa. Lalu Gehazi pergi menemui Nabi Elisa dan menyerahkan bungkusan itu. Lalu Nabi Elisa membuka bungkusan itu. Nah, adik-adik, tahu nggak apa isi bungkusan itu? Nah, isinya itu adalah roti, adik-adik. Ada 20 ketul roti dan 1 kantung tepung. Nah, tepungnya itu bisa digunakan untuk membuat roti lagi, adik-adik. Wah, Nabi Elisa sangat senang sekali, adik-adik. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang Nabi Elisa mempunyai stok makanan untuk beberapa hari. Jadi dia tidak akan kelaparan lagi. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa dengan roti dan tepung itu? Nah, Nabi Elisa ingat kepada teman-temannya, yaitu 100 nabi yang sedang belajar itu. Mereka pasti kelaparan. Lalu Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, katanya, Gehazi, bagikanlah roti ini kepada teman-temanku supaya mereka makan dan tidak lapar lagi. Lalu kata Gehazi, adik-adik, tetapi roti ini hanya sedikit, sedangkan jumlah mereka sangat banyak. Mana cukup? Ya kan adik-adik? Nabinya itu ada 100, sedangkan rotinya hanya 20. Jadi kurang banyak ya adik-adik. Lalu bagaimana caranya nih? Kata Nabi Elisa kepada Gehazi, bagikanlah dulu. Tuhan berkata bahwa roti ini akan cukup, bahkan ada sisanya. Wah, luar biasa bukan? Nah, Gehazi bilang, oke, baik, akan saya berikan kepada mereka. Lalu Gehazi memanggil para nabi itu bersama rombongan yang ramai untuk mengajak makan bersama-sama. Wah, para nabi itu senang sekali adik. Hore, 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 teriak mereka. Karena mereka sudah sangat lapar dan kini ada makanan di depan mereka. Dan ketika mereka mendekati makanan itu, mereka terkejut adik-adik. Apa yang terjadi? Mereka melihat makanan itu hanya sedikit, sedangkan mereka ramai sekali. Nah, adik-adik, mendekatlah Nabi Elisa kepada mereka. Katanya, ayo, makanlah roti ini. Nah, adik-adik, satu orang mengambil roti itu dan memakannya. Lalu dilanjutkan dengan yang lain, dan terus mereka mengambil dan memakannya sampai kenyang, dan 100 nabi itu mendapatkan roti setiap orangnya. Nah, adik-adik, ternyata rotinya cukup untuk mereka semua. Mereka semua sudah makan sampai kenyang, jadi mereka tidak merasakan lapar lagi. Ada hal yang mengejutkan lagi adik-adik. Roti-roti itu masih ada sisa. Tepat yang dikatakan Nabi Elisa tadi, bahwa rotinya akan cukup untuk mereka semua dan ada sisanya. Wah, puji Tuhan adik-adik, kata Nabi Elisa. Tuhan sudah membuat roti-roti ini menjadi banyak sehingga mereka bisa makan sampai kenyang. Lalu nabi-nabi yang lain berteriak, ya terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Wah, mereka sangat senang sekali ya adik-adik. Tuhan ingin agar kita mau berbagi milik kita kepada orang lain. Adik-adik, lihat apa yang dialami oleh Nabi Elisa. Tuhan memberkati roti itu sehingga menjadi banyak. Semua orang
bisa makan dengan kenyang, termasuk Nabi Elisa dan bujangnya. Lalu ada sisa lagi, hebat bukan? Nah adik-adik, Tuhan juga akan memberkati kita jika kita mau membagi milik kita dengan orang lain. Nah pagi ini ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Ayo buka lagi Alkitabnya. Kita cari kitab Amsal. Amsal ya. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Ayo dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, kita baca sekali lagi sama-sama ya. Diingat ya ayat hafalannya. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kita selesai sampai di sini. Kita mau berdoa. Ingat ya, kita harus berbagi milik kita kepada orang lain. Ketika kita berbagi, semuanya akan tercukupkan buat setiap orang. Nah, mainan atau makanan atau yang lainnya. Kita nggak boleh takut kekurangan jika kita berbagi, tetapi berdoa bahwa Tuhan akan membuatnya menjadi cukup untuk setiap orang. Percayalah, Tuhan dapat melakukannya. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk berbagi. Tuhan, tolong kami untuk dapat berbagi dengan orang lain. Dan juga Tuhanlah yang mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Bye-bye.